Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, udah lengkap. Siap kuliah? Siap. Silahkan ketua kelas untuk dipimpin doa. Baik, sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini, mari kita membacakan doa bersama-sama dengan membacakan surah Al-Fatihah. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Terima kasih Anggi. Semoga kuliah ini diberikan keberkahan, terus manfaat ilmu dan diberikan kelancaran. Sebelumnya saya akan absen dulu ya. Akmal hadir? Siap hadir, Pak. Oke. Iqbal? Oh izin ya, tadi udah ada ya. Tadi izin, udah ada WA. Fahra hadir? Oke, di pertemuan kedua ini kita akan berdiskusi tentang hakikat retorika. Nanti kita akan bahas perjalanan ilmu retorika dari mulai zaman Socrates, Aristoteles, dan juga Plato. Ini RPS-nya yang pernah saya bagikan sebelumnya, dan ini teman-teman mahasiswa udah baca kan RPS ini? Udah ya. Tapi sebagai proses review, rasanya saya harus selalu mengingatkan teman-teman mahasiswa. Jadi ada beberapa capaian-capaian dari proses perkuliahan kita, terutama pada proses capaian mata kuliah. Jadi ada 5 poin ya. Yang pertama, mahasiswa nanti harus mampu menjelaskan hakikat retorika sebagai proses komunikasi. Lalu capaian yang kedua, mahasiswa mampu memahami sejarah dan perkembangan retorika. Ini juga penting. Jadi teorinya saja tidak cukup kalau kita belum memahami bagaimana sejarah retorika. Lalu yang ketiga, mahasiswa memahami manfaat dan fungsi retorika dalam kehidupan sosial. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis unsur-unsur pidato dan teknik berbicara. Nah, jangan lupa nanti juga ada penugasan. Mahasiswa akan diberikan tugas untuk membuat naskah pidato. Dan naskah itu dilanjutkan dengan pidatonya ya, divideokan nanti Mas. Tapi itu nanti saya akan jelaskan. Lalu yang kelima, mahasiswa mampu merancang garis besar isi pidato secara logis dan komunikatif. Oke, sampai situ cukup dimengerti atau ada yang ditanyakan? Oke, kita masuk pada sesi yang paling inti dari proses diskusi kita kali ini. Sesuai dengan konteks RPS yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa sekarang kita akan berdiskusi tentang retorika dalam komunikasi dakwah. Jadi subnya adalah seni membangun pengaruh, begitu. Nah, sebelumnya ada yang pernah mendengar istilah retorika nggak nih teman-teman? Oke, Akmal. Izin, kalau misalnya dari menurut saya sendiri Pak, kalau untuk retorika itu bagaimana seni ataupun gaya dalam berbicara ataupun menyampaikan suatu hal yang ingin disampaikan seperti itu Pak. Oke, baik. Itu cukup memberikan gambaran ya bagi teman-teman semua tentang apa itu retorika. Jadi retorika itu bukan hanya seni dalam berbicara ya, tapi retorika itu adalah seni menyentuh hati, lalu mempengaruhi pikiran dan menggugah tindakan. Itu retorika. Memang retorika itu merupakan the art of speaking, itu kan seni dalam proses bicara. Tapi substansi yang paling penting kita mempelajari ilmu retorika itu adalah bagaimana kita dapat mempengaruhi orang, menyentuh hati orang, lalu mengajak orang tanpa mereka sadari mereka sedang diajak gitu. Paham nggak? Ya, Pak. Nah, saya coba akan berikan beberapa ilustrasi yang dapat ditampilkan dan dapat dilihat oleh teman-teman mahasiswa.
Yang sholat sunnah bisa dikejar-kejar kan? Ya kan? Baik, tapi kadang-kadang yang taktis turun. Kalau sudah turun, jangankan sholat sunnah, yang fardu bisa terlambat. Ya kan? Sampai nunggu iqamat kan? Baik. Nah, kapan kita bisa naikkan dan dijaga supaya tidak turun? Karena nanti yazidu bil ta'at. Ketika kita mendengarkan ceramah Ustadz Adi Hidayat yang tadi saya tampilkan, ini perasaan teman-teman gimana? Apa yang teman-teman rasakan? Seolah-olah seperti kita itu berada di hadapan Ustadz Adi Hidayat. Kenapa sampai muncul perasaan seperti itu? Karena gaya komunikasi yang dilakukan oleh Ustadz Adi Hidayat tadi menyentuh pemikiran kita dan menyentuh hati kita, sehingga kita merasa dekat dengan Ustadz Adi Hidayat. Itu tuh. Jadi kata kuncinya tadi, menyentuh hati dan seolah-olah tidak ada jarak antara seorang dai dengan madhab. Gitu kan? Jadi tidak ada jarak meskipun ceramahnya di media sosial, tapi seolah kita sedang berada di dalam majelisnya gitu. Nah, itu ada keterampilannya tersendiri, itu adalah ilmu retorika. Lalu saya akan menampilkan video yang lain. Have you ever thought to yourself before going to sleep, tomorrow is the day I'll change. Tomorrow is the day I'll get up early in the morning, have a healthy breakfast, go for a morning jog, breathe fresh air. Tomorrow is the day I want to change to who I really want to be, the best version of myself. Well, change doesn't come easy. You have to incorporate certain habits in you. Ya, cukup ya. Apa yang sedang dia bicarakan? Ada yang ngerti nggak? Iya Pak. Video tersebut sedang membicarakan tentang perubahan yang dilakukan setelah dia bangun tidur. Nah, Oke. Jadi dia hanya membicarakan soal perubahan setelah dia bangun tidur. Itu kan mungkin biasa saja ya. Tapi apa yang kita lihat barusan? Waktu pertama dia keluar, lalu kemudian dia menatap audiens, lalu dia menggunakan gestur yang cukup ramah, gestur yang tegas, padahal dia sedang membicarakan soal perubahan setelah dia bangun tidur. Ini retorika. Jadi retorika itu bukan hanya soal bagaimana verbal yang dia sampaikan, tapi bagaimana dia menggunakan gaya-gaya yang lain. Dia menggunakan mikro ekspresi, dari mulai tatapan, terus kemudian senyuman, kemudian gerakan tangan. Itu adalah retorika. Oke, ini pasti ada yang bisa menjelaskan maksud dari video ini. Siapa yang mau menjelaskan arti dari video batu tersebut? Sekian banyak orang-orang normal yang melewati batu tersebut, tapi hanya orang-orang yang mempunyai empati tinggi, peduli tinggi untuk menyingkirkan batu tersebut agar ketika ada yang lewat yang lainnya itu tidak kena tidak terjatuh atau kesandung. Oke. Bahkan yang telah mengalami kecelakaan yang pertama aja dia tidak menyingkirkan, padahal dia telah kena batunya sendiri gitu. Oke. Ini tuh cocok untuk konten kreator. Ini bukan proses tablikan, ini bukan proses khitobah. Ini proses apa coba? Ini proses iklan dalam KPI itu. Bagaimana seorang konten kreator dia mendakwahkan pentingnya kita berempati, kan gitu ya. Jadi ada bahaya di depan kita, apa yang harus kita lakukan? Itu
cuma soal batu kan. Kalau hanya lihat batunya mungkin nggak menarik ini video. Tapi pesan di balik video batunya itu yang mengandung makna yang dalam. Bahwa batu ketika berada di satu tempat yang membahayakan, tempat orang berlalu lalang, kemudian akan menyebabkan potensi orang kesandung, lalu jatuh, maka apa yang harus kita lakukan? Singkirkan batunya. Siapa yang punya empati tinggi terhadap video tersebut? Itu orang yang disabilitas, gitu kan. Sedang orang yang sehat bahkan dia sudah kesandung, cuek kan gitu. Tapi orang yang disabilitas karena punya empati yang tinggi, nah itu pesan retoris gitu ya. Jadi seorang content creator punya pengetahuan retoris dalam bidang iklan gitu. Oke, sampai sini paham ya? Lanjut, ini barusan sudah. Pernahkah kalian menonton ceramah atau khutbah yang membuat hati bergetar dan mata berkaca-kaca, atau mendengar pidato yang membangkitkan semangat untuk berubah? Nah, disitulah kekuatan retorika bekerja. Dalam konteks komunikasi dan penyiaran Islam, retorika adalah alat yang sangat strategis. Nah ini, jadi tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, kita akan mengetahui apa itu definisi retorika. Jadi memahami apa saja retorika dan sejarah singkatnya. Lalu 3 pilar retorika yang sering kita dengar, yaitu istilah etos, pathos, dan logos. Lalu yang ketiga, aplikasinya dalam dakwah. Jadi melihat contoh penggunaan retorika dalam komunikasi dakwah yang barusan sudah disampaikan. Terus teknik praktis, ya ini berkaitan dengan meningkatkan vokal di ritme-ritme tertentu. Terus bagaimana menggunakan gestur yang ini bisa menjadi simbol gitu kan, simbol ajakan, simbol seruan, atau simbol-simbol yang lain. Nah terus intonasi juga. Jadi di mana kita harus meninggi, di mana kita harus merendahkan suara. Nah ini juga ada tips persuasifnya, menjadi komunikator dakwah yang persuasif. Oke. Jadi secara sederhana, retorika itu adalah seni berbicara yang bertujuan untuk meyakinkan audiens. Nah, kata ini berasal dari bahasa Yunani yang disebut dengan retorik, yang dikembangkan oleh tokoh besar bernama Aristoteles. Aristoteles itu membuat satu karya tulis yang disebut dengan retorik, gitu ya. Dalam bukunya Retorik, Aristoteles menyebutkan bahwa agar pesan kita diterima dan diyakini, maka seseorang yang menjadi pembicara harus menguasai 3 unsur. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? 3 pilar retorika. Yang pertama adalah etos. Apa itu etos? Etos itu adalah kredibilitas. Lalu yang kedua? Pathos. Apa itu pathos? Emosi. Seorang pembicara yang baik, dia mampu mengelola emosinya. Seorang public speaking yang baik, dia mampu mengelola emosinya dengan baik. Ente gampang kasulut ketika dikritis, kan gitu ya. Ente gampang tersinggung, ya. Jadi tidak gampang tersinggung ketika adanya perbedaan pendapat. Dia harus dikelola emosinya. Yang ketiga, logos. Apa itu logos? Logika. Jadi ya setiap kita menyampaikan pesan, kita harus juga menggunakan logika. Jadi nggak sembarangan kita ngomong. Logikanya harus kena, gitu ya. Ya istilah berpikir dulu sebelum bertindak. Gitu. Oke, sampai sini cukup dipahami? Atau ada yang mau bertanya? Jadi ini 3 pilar utama retorika klasik. Etos itu merupakan kredibilitas seorang pembicara. Nah, kredibilitas ini juga berkaitan
dengan integritas seseorang. Lalu apalagi? Aspek pengetahuan dan keteladanan. Kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Jadi berbicara itu harus sesuai dengan apa yang dilakukannya. Lalu patos ataupun daya tarik emosional. Jadi gunakan kisah nyata dalam proses menyampaikan pesan, terus perasaannya dikelola, dan empatinya juga penting. Nah, ini logos yang ketiga, itu logika dan data. Jadi setiap argumentasi yang disampaikan kepada audiens itu harus jelas dalilnya, harus jelas datanya. Ini fakta atau hoax kan gitu. Jadi jangan sampai seorang public speaker ataupun seorang dai itu menyampaikan pesan, menyampaikan informasi yang belum tentu akurat informasinya. Jadi validitasnya harus ditelusuri. Jadi yang pertama itu kuasai materinya, lalu perhatikan suaranya. Yang ketiga, gestur dan mimiknya juga di manage, dikelola. Kontak matanya, ya tataplah setiap orang itu. Tapi jangan buang mukanya, nanti orang tersinggung. Tatap aja matanya gitu. Lalu gunakan jeda, jadi ulah nyorocos. Ulah nyorocosnya, kadang ada kan seorang yang bicara itu nyorocos tapi kau titik koma kan. Kadang orang juga jadi ilfil ya. Terus, nah biasa kan kalau dalam berdakwah atau bercerita itu sisipkanlah, tambahkan cerita atau analogi yang relevan untuk membuat materinya lebih menarik. Begitu. Oke, tidak terasa kita sudah di penutup perkuliahan. Silakan saya berikan kesempatan untuk teman-teman barangkali akan mengemukakan ide, pendapat, ataupun bertanya. Silakan, siapa yang mau bertanya? Taruh, jika cendahar ini. Ada yang mau bertanya? Silakan Dewi. Baik Bapak, setelah mata kuliah retorika ini kan sudah dijelaskan tadi seperti teknik praktis gitu tentang perhatikan suara, gestur, mimik, kontak mata, jeda, dan lain-lain. Nah, kita tadi juga sudah melihat beberapa cuplikan video. Yang terakhir adalah video tanpa dialog, tanpa suara, tanpa ada juga gestur dan mimik yang terlihat. Apakah itu juga bisa disebut video itu mengandung pesan retoris gitu Pak? Oke, baik. Terima kasih banyak Dewi. Jadi tadi kita sudah menampilkan video yang itu tanpa gestur, tanpa suara, dan itu hanya ilustrasi. Jadi pesan retorisnya ada di mana? Pesan retorisnya adalah di makna dari video batu terus orang yang kesandung. Meskipun tidak ada orang yang berbicara, siapa yang menyampaikan pesan retoris itu? Yang menyampaikan pesan retoris itu adalah seorang konten kreator. Ya, oke, cukup dipahami kan? Siapa seorang konten kreator? Berarti seorang pendakwah. Meskipun tidak melalui komunikasi verbal, tapi dia menyelipkan pesan hikmah dari video ilustrasi yang dia buat, gitu ya. Oke, cukup? Kalau cukup, saya akan berikan penugasan. Wah, biasanya sok deg-degan ya, ada yang penugasan. Nah ini sebagai penutup bahwa retorika itu bukan hanya keterampilan, tetapi juga senjata dakwah. Latihlah terus kemampuan berbicara, karena di era digital ini suara kita bisa menembus batas ruang dan waktu. Nah, ini tugasnya untuk minggu depan. Silahkan buat video dakwah singkat ya dari masing-masing mahasiswa. Durasinya nggak usah lama-lama, paling sebentar 3 menit, paling lama 5 menit. Dengan menerapkan prinsip etos tadi yang sudah saya jelaskan, etos, patos, dan logos. Lalu silahkan pilih temanya bebas. Bisa tentang akhlak, bisa tentang tauhid, bisa tentang ukhuwah, atau isu sosial keumatan. Itu aja ya? Baik, Bapak. Cukup? Cukup.
Terima kasih banyak. Semoga kita semua menjadi komunikator dakwah yang cerdas, santun, dan berpengaruh. Billahi bisabil haq, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.